Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di seluruh Nusantara, di mana saja kalian berada. Pagi ini Bunda ingin sekali mengetengahkan sebuah dongeng untuk kalian. Dongeng yang memberikan kita pelajaran berharga bagaimana seorang anak harus menghormati ibunya. Konon di tanah Minang tersebutlah seorang janda bernama Mandi Rupiah. Mandi Rupiah telah lama ditinggal pergi oleh suaminya menghadap yang kuasa. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Malin Kundang. Mereka berdua hidup sangat miskin sekali. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Malin Kundang mencari kayu di hutan ataupun menangkap ikan. Nah, anakku, pada suatu hari Malin berpikir, apakah hidup ini akan seperti ini selamanya? Kebetulan temannya datang. Malin, Malin. Ya, ada apa? Ada kapal datang. Kapal dagang besar sekali, Malin. Mari kita coba perundungan nasib kita. Siapa tahu kita bisa bekerja di kapal besar itu. Sejenak Malin berpikir, ia tidak tega benar meninggalkan ibunya yang sebatang kara. Jika ia tidak ada, siapa yang akan menjaga ibunya? Tapi karena merasa ingin membahagiakan ibunya, akhirnya Malin memberanikan diri minta izin kepada ibunya. Tentu saja sang ibu sangat keberatan. Anakku Malin, kalau kau pergi, bagaimana nasib ibu, nak? Ibu hanya sebatang kara di dunia ini. Ibu hanya memiliki dirimu, nak. Kalau kau pergi, bagaimana nasib ibu jika ibu jatuh sakit, nak? Ibu, percayalah, aku pergi tidak terlalu lama, Bu. Aku ingin merubah nasib kita. Kita menjadi bahan ejekan orang-orang sekampung, Bu. Tolong Ibu pahami, Bu. Malin tidak meninggalkan Ibu. Malin berjanji, Bu. Malin akan cepat pulang begitu Malin berhasil menjadi orang yang berguna. Malin berhasil membawa harta banyak untuk ibu. Tidak, nak, tidak. Ibu tetap tidak mau. Ibu takut, nak, kau berubah pikiran jika kelak kau sudah berhasil menjadi orang berada. Percayalah, Bu. Malin mencoba meyakinkan ibunya, nak. Akhirnya Mandi Rupiah pun dengan berat hati melepaskan putra tunggalnya, putra satu-satunya, belahan jiwanya. Dengan iringan doa dan air mata, pergilah Malin bersama sahabatnya. Kebetulan karena Malin seorang yang rajin dalam bekerja, maka ia mendapat kepercayaan dari saudagar yang memiliki kapal itu. Hingga suatu ketika saudagar yang kaya raya itu memanggil Malin. Malin, kemarilah. Saya Datuk. Malin, kulihat kau anak muda yang bersemangat dan jujur dalam bekerja. Engkau juga rajin. Saya senang sekali, nak, melihat hasil pekerjaanmu. Tidak seperti temanmu itu. Malin hanya menunduk diam. Nah, anakku, untuk itu Bapak ingin sekali menjadikan kamu seorang menantu, supaya ada yang mewarisi harta Bapak ini. Malin bingung, dia tidak mampu berpikir. Sejenak ia terdiam. Baiklah, Pak, saya terima tawaran Bapak.
Tapi saya tidak mempunyai apapun, Pak, untuk membahagiakan anak Bapak. Tidak perlu, Malin. Asal engkau mengabdi di kapal besar ini, engkau mampu menjadi pimpinan di kapal besar ini, semuanya akan terselesaikan. Kemudian saudagar kaya itu anak-anak memanggil putrinya. Anakku, maukah kau kunikahkan dengan Malin? Ia seorang pekerja yang sangat rajin dan bertanggung jawab. Ia juga tampan. Engkau tak akan kecewa anakku hidup bersamanya. Karena memang Malin sangat tampan, maka putri saudagar kaya itu pun tertarik. Baiklah ayah, apa yang ayah katakan baik, Ananda akan menurut. Demikianlah mereka pun menikah. Tetapi ada satu hal yang ditutup-tutupi oleh Malin, ialah ia tidak pernah mengaku bahwa ibundanya seorang yang sangat miskin di kampungnya. Dia merasa malu anak-anak. Ia tidak mau mertuanya akan kecewa dan dia akan gagal menjadi calon saudagar kaya. Ketika mereka telah menikah, saudagar kaya dan putrinya itu mengajak Malin pulang ke kampung Malin. Ia ingin berkenalan dengan besannya, dengan orang tua Malin. Dengan berdebar, Malin tak mampu menolak. Kapal pun akhirnya bertolak menuju ke kampung Malin. Ketika kapal tiba, anak-anak, seluruh masyarakat ramai membicarakan kapal yang besar dan megah itu. Sementara Mandi Rubiah yang telah lama menanti-nanti anaknya bertahun-tahun untuk pulang, terkejut ketika sahabat anaknya datang tergopoh-gopoh. Mandi Rubiah, Mandi, ada kabar gembira. Anakmu Malin telah pulang, Mandi. Oh, benarkah itu anakku? Ya, Mandi, benar. Kau tidak salah, nak. Tidak, Mandi. Mari kita ke sana. Orang-orang sudah berbondong-bondong melihat kapal besar itu, Mandi. Akhirnya, dengan diantar oleh sahabat Malin, Mandi Rubiah pun mendatangi kapal itu. Tapi apa yang terjadi, anakku? Malin ternyata seolah-olah tidak mengenali ibundanya. Bahkan ketika ibundanya datang dengan penuh kerinduan, dia pun mengusir perempuan-perempuan. Anakku Malin, anakku, kemari nak, ibu rindu sekali. Mengapa lama kamu tidak pulang dan memberi kabar pada ibu, nak? Mertua Malin dan istrinya sangat heran mengapa perempuan tua yang gembel itu memanggil-manggil Malin sebagai anaknya. Kanda, siapa perempuan tua itu? Aku tidak tahu. Biasa itu orang mengaku-ngaku saja, Dinda. Kalau begitu usir saja. Hei perempuan tua, siapa kau? Keluar dari kapalku, turun. Sahabat Malin terkejut. Malin, kau lupa ini ibumu, Malin. Ibumu yang berdoa siang malam untuk kesuksesanmu, untuk keselamatanmu, Malin. Ini ibumu Mandi Rubiah, Malin. Jangan kau seperti kacang lupa kulitnya, Malin. Hai pemuda busuk, miskin, jangan ikut campur kau. Ajak perempuan tua ini keluar. Dengan sedih, Ibunda Malin masih mencoba merayu anaknya. Nak, ibu sebatang kara ketika kamu meninggalkan ibunda. Kenapa sekarang kau mengusir ibunda? Apa salah ibu Malin? Apakah karena ibu miskin, Malin?
pembantu atau istri Malin merasa marah kepada suaminya. Kanda, sebenarnya siapa perempuan ini? Ibumu atau bukan? Bukan, Dinda. Dia perempuan gila. Betapa sakitnya hati ibunda yang tua dan baik hati itu. Ia benar-benar merasa hancur karena anaknya tidak mau mengakui ibunya sendiri. Seketika itu, perempuan itu berdiri dari berlutut. Kemudian ia berkata, "Baiklah, Malin, engkau tidak mau mengakui ibumu ini sebagai ibumu, nak. Ibu tidak terima, nak. Ya Allah, kalau memang anak ini terlahir dari rahimku, aku tidak ikhlas. Ya selamat dunia akhirat. Ya Allah, kabulkan. Aku mengutuk dia, anak durhaka ini, jadi batu." Seketika itu juga turun dari langit menyambut kutukan dari ibunda Malin. Halilintar bersaut-sautan. Hujan deras turun mengiringi langkah ibu Malin yang terseok-seok kembali ke gubuknya bersama sahabatnya. Tak lama kemudian, hujan badai pun datang. Dan kapal besar itu yang mulai membongkar sauk akhirnya berlayar ke lautan lepas. Tak jauh dari sana, badai semakin menggila. Malin terhuyung-huyung di kapalnya bersama istri dan mertuanya. Akhirnya, di tengah-tengah badai, Malin menangis mohon ampun. "Ibu, ibu ampuni aku, ibu. Maafkan aku, ibu. Aku berdosa besar. Telah berani dan durhaka kepadamu. Telah berani tidak mengakuimu, ibu. Ibu!" Malin pun tersungkur. Pada saat itu, petir menggelegar dari langit. Dan kutukan ibunda Malin pun terjadi. Kapal pun pecah terbelah. Penumpangnya terpelanting. Ketika badai reda, tubuh Malin perlahan-lahan berubah menjadi batu sesuai dengan kutukan ibundanya. Sesuai dengan kekerasan hatinya yang tidak pernah mau mengakui ibunya. Nah, anak-anakku, demikian tadi sekilas dongeng tentang Malin Kundang, anak durhaka. Satu pesan dari ibu, jangan pernah mendurhaka kepada orang tua. Sayangi kedua orang tuamu seperti apapun mereka, karena mereka telah berjasa melahirkan, membesarkan kalian dengan susah payah. Anak-anakku, jangan lupa selalu bersikap santun kepada orang tua dan bantu beliau ketika beliau mengalami kesulitan. Jadilah anak yang berbakti, anak yang menurut. Sampai ketemu di serial Dongeng Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.